Selamat malam Fusik Nation. Ya, ini kalau kamu nontonnya di malam hari ya. Oke, di video kali ini aku akan ngebredel, menganalisa ya landing page dari kalian yang sudah submit beberapa waktu yang lalu ya, masih di bulan Mei ya. Waktu itu via DM Instagram ya. Berarti nanti di sini buat kalian yang sudah submit, nanti di sini jumlahnya ada 4 ya. Itu berarti kalian sudah paham dengan konsekuensinya. Berarti nanti kerahasiaan bisnis kalian itu nanti terekspos di channel YouTube ini, menjadi konsumsi kita semua untuk saling belajar. Dan ketika kalian submit landing page kalian pada saat itu via Instagram, DM Instagram, kalian sudah paham dan mau dengan resiko tersebut ya. Jadi ya tanggung sendiri ya. Kalau aku sih nggak mau, tapi karena kalian mau ya nggak apa-apa. Oke, yang pertama produknya ini adalah makanan. Nah, siapa di sana yang punya brand juga makanan? Oke, seperti kalian lihat di sini itu brandnya namanya adalah Bakmi HK. Oke, ini salah satu member ya, yang bukan member, maksudnya subscriber, follower Instagram yang dia sudah beli anti dukun series yang premium. Jadi aku prioritaskan di depan paling utama ya. Oke, untuk tampilannya sendiri kalau aku bilang sih ya standar ya, ala WKW kalian ya, yang mana orang WKW kalian tuh selalu menganggap jualan apapun harus dibikin landing page yang panjang lebar ya. Apakah itu benar atau salah? Nah, nanti kalian akan tahu jawabannya di sini. Oke, pertama yang akan aku komentari adalah di bagian brandingnya ya. Aku udah suka ya. Ini pendapat aku ya. Itu adalah brandingnya ini ya. Di gambar mangkoknya ini ya, dengan warna merahnya itu kontras banget, dan ini kelihatan bener-bener otentik gitu ya. Terus di sini dia copywritingnya Best Frozen HK Bakmi ya, authentic recipe since 1975, non halal ya. Jadi ini mengandung babi sepertinya. Oke, terus kita turun ke bawah ya. Di sini ada ngebakmi dulu yuk. Oke. Pasti udah tahu dong kalau Medan merupakan surganya kuliner Nusantara. Medan terkenal dengan durian, bolu, dan tentunya bakmi. Pasti sudah pada rindu dong dengan bakmi khas Medan bla 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 bla. Di sini ngomong pandemi juga. Setiap pack sudah berisi 2 porsi bakmi lengkap, yaitu mie, daging, dan tentunya bakpok. Bakpok tuh kurang tahu cara yang ngomongnya gimana ya. Kriuk yang bikin lagi. Nah, kalau di sini kalau aku jadi Mas Bro ini ya, itu di sini tak singkirin ya copywriting. Aku nyebutnya, ini aku harus ngomong apa adanya, ini copywriting yang terlalu dibuat-buat ya. Di sini kan kepengennya belinya bakmi, udah fokusnya ke bakmi aja, nggak perlu bertele-tele gitulah ya. Terus di sini ya, di sini ada pandemi ya. Pandemi sebenarnya waktu ketika dibuat video ini sebenarnya pandemi bisa dibilang masih ada, tapi sudah nggak se-booming dulu lagi ya. Jadi orang udah kayak acuh tak acuh. Oke. Nah, jadi mending kata-kata pandemi itu dihilangin aja, oke? Nah, terus di sini first impression yang cukup oke ya, dan menurut aku ini di atas kata-kata, bahkan beberapa klien aku ada yang nggak punya ya konten marketing secakep ini. Jadi ini bagus ya buat Mas Bro ini ya. Di sini foto produknya benar-benar menurut aku profesional ya. Terlihat bahwa ini memang produknya digarap, dikemas ya dengan standar yang oke. Jadi bukan cuma sekedar asal-asalan aja, karena ada di luar sana yang jualan seperti ini tapi packagingnya asal-asalan. Ini bisa kalian lihat ya, bakminya ini bahkan di dalam vakum ya, seperti itu. Bumbunya juga di dalam kemasan yang cakep ya, dan kemasan brandingnya juga bagus. Oke, bagus ya buat masnya ini. Terus turun ke bawah ya, kenapa harus bakmi HK? Semua komponen mulai dari bahan baku sampai produk jadi dalam bungkusan bakmi HK diproses secara higienis dan handmade. Jadi ini kepingin mengkomunikasikan bahwa produknya itu berkualitas ya. Mulai dari mie yang merupakan komponen utama diproduksi secara handmade tanpa menggunakan air abu untuk memperkenyal mie. Topping daging, bakpok, dan cabai
kami pun diproduksi dengan resep yang diwariskan secara turun-menurun sejak 1975. Tentunya juga tanpa pengawet, itulah mengapa bakmi HK harus disimpan dalam keadaan beku. Nah ini terkait 1975-nya ini, orang itu harus bisa melihat ya. Ini klaim kamu 1975 itu bener-beneran nggak? Ya, nggak bener-beneran. Maksudnya beneran 1975 nggak? Mungkin bisa dilihatin offline story-nya ya kan, atau mungkin sama bapak atau mungkin simbahmu itu ya yang mengawali ini. Jadi benar-benar ini benar-benar resep atau brand yang sudah legend ya, yang sekarang mau merangkul customer secara online. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, di sini ya ini kelihatan bakminya ketika sudah disajikan di dalam sebuah mangkok ya, tampilannya seperti ini. Ini jujur kalau aku sendiri ya, ini tergiur ya, tapi aku tidak makan babi ya. Tapi kalau buat kalian yang makan babi ya silakan ya, itu haknya kalian ya. Jadi ini bagus, presentasinya terlihat menggiurkan, mantap. Oke lanjut. Nah terus di sini nih pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Enak gak? Jamin gak? Ya kan? Ini ada teman-teman yang sudah membuktikan. Nah ini di sini mohon maaf ya, aku harus ngomong apa ada yang ini agak kenapa? Ya ini jangan tersinggung ya. Mohon jangan diambil hati ya, tetapi ya dijadikan perbaikan. Oke? Yang pertama adalah pertama ya. Maksudnya di sini ini ngapain juga cuma sekedar foto ketika Gojek ngambil ya. Itu useless banget ya. Betul di sini ada efeknya, berarti produknya memang beneran dikirim. Tetapi kan bukan itu kan, ketika enak atau enggak itu kan kepengen lihat bahwa memang produknya itu udah dimakan dan itu terlihat mengenakkan, terlihat enak ya. Jadi kalau aku sarankan mending yang kayak gini nggak usah aja lah ya. Nah ini kenapa terus kok aku turun ke bawah ini kok malah jadi ngelup terus ya ini ya. Nah mending jangan terus ngelup kayak gini ya. Oke, terus CTA-nya kemana nih? Coba kita klik ya. Oh iya, dia CTA-nya langsung ke WA ya. Oke, datanya ya, tak infokan dulu. Ini dari infonya via DM. Mas Bro ini menginfokan bahwa Etocard, jadi dia ini pakai Etocard ya untuk WhatsApp-nya ya. Itu dia real chat-nya itu sekitar 30-50%. Nah, jadi misal yang WA, yang Etocard di WhatsApp, di dashboard-nya itu ya, itu katakanlah 100-nya. Dia yang masuk itu 30-50%. Oke. Nah, tapi di sini ya dia bilang real chat masuknya itu adalah 99% itu closing ya. Berarti kan memang permintaan di pasarnya itu bagus ya. Nah, saran perbaikan ya kalau memang butuh diperbaiki ya. Yang pertama tak sarankan kalau pakai CTWA seperti ini kayak ada tombol diklik langsung ke WhatsApp. Itu nanti yang sebaiknya yang di tracking itu bukan tombolnya. Ya, kebanyakan kan orang kan yang di tracking adalah tombol yang klik ke WA-nya. Itu biasanya nanti akan jomplang cukup lumayan banyak ya. Nah, saranku itu bikin semacam redirect. Aku nggak tahu ya apakah ini menggunakan WordPress atau apapun itu ya. Intinya nanti yang di tracking itu jangan tombolnya, tetapi kalau redirect WordPress itu jadi nanti diklik, nanti mampir dulu ke suatu halaman yang dimana halaman tersebut ada script WA-nya. Nah, halaman tersebut yang dikasih script WA-nya ya. Itulah nanti yang ada pixel event-nya. Jadi bukan tombolnya. Nah, menurut pengalaman aku dengan klien-klien aku itu biasanya lumayan memperbaiki ya yang tadi ya antara Etocard ya ke real chat WA yang sebenarnya, tetapi tidak bisa 100% juga ya, itunya hanya sedikit menempel ya. Oke, nah sekarang perbaikan secara keseluruhannya ya. Kalau aku jadi Mas Bro ini, aku akan testing ya bentuk website atau landing page yang itu simple aja ya. Dan ini di sini sayangnya jenis juga nggak ada harganya ya, jadi kurang ada filternya kalau menurut aku ya. Nah di sini saran aku ya, bikin landing page atau website yang bisa langsung check out ke website dan tentunya nanti ada WhatsApp-nya. Contohnya seperti apa? Kita pakai contoh aja ya, yang dari Indonesia dulu ya. Ini adalah Eat Sambal, jadi ini adalah brand sambal yang cukup lumayan familiar ya buat kalian yang demen makan sambal atau demen jajan sambal. Oke, di sini kalian lihat ya kan brandingnya itu kuning sama merah, jadi di sini dia kuning sama merah. Tapi kuning sama merahnya tuh kayak nggak tabrakan gitu ya. Jadi ini brandingnya memang bagus. Dan kalau kalian lihat ya,
ini halaman produknya. Saya ingat aku dia juga iklannya juga mendarat di halaman produk seperti ini atau juga ke halaman kategori. Jadi ada pilihan beberapa sambal ya. Nah, kalau misal nih kalian ngiklan produk ini ya harus mendaratnya di sini. Jadi ini juga bisa disebut namanya landing page ya. Nah, terus di sini ada pilihan varian rasanya apa aja yang mau dimasukkan ke dalam paketnya ini gitu. Terus bisa check out ke website ya. Terus di sini juga ada pilihan yang lain kalau misal mau nambah yang lain ya. Terus di sini ada reviewnya ya. Review ini penting sekali karena apa? Orang itu nggak mau jadi pembeli yang pertama. Mereka kepengen ada temennya. Itu seperti fenomena ya ketika kita tuh keluar kota mau beli makan ya, mau mampir makan, pasti kita cari resto yang nggak sepi-sepi amat ya. Jadi kayak ada kehidupan di sana ya. At least orang-orang tersebut makan di sana berarti kan rasanya oke. Nah, seperti itu ya. Jadi gunanya testimoni seperti itu. Jadi kalau udah ada testimoni, sebaiknya testimoninya tolong taruh di sini ya. Ditulis sendiri nggak apa-apa. Yang penting tidak bohong. Oke? Oke, itu tadi ya untuk Mas Bro dari Bakmi HK. Silakan tadi saran-sarannya bisa diimplementasikan, intinya dicoba. Dan belum tentu juga apa yang aku sarankan itu bagus ya. Intinya silakan dicoba. Nanti kalau bagus silakan dilanjutkan, kalau enggak ya silakan gunakan apa yang sudah bagus ya. Dan tentunya ini terbatas ya karena nggak ada data yang lebih detail lagi karena aku nggak lihat dashboardnya langsung ya. Oke gitu, kita akan ke landing page yang selanjutnya. Selanjutnya ini adalah produk solusi ya herbal. Nah, kebanyakan follower Fusik dan bahkan beberapa klien aku juga kebanyakan juga herbal. Nah, ini sangat-sangat crucial sekali ya, sangat-sangat penting, harap diperhatikan karena banyak kesalahan yang terjadi di luar sana. Mungkin kamu juga termasuk ya. Oke, kalian bisa langsung lihat ya tampilan landing page-nya seperti ini ya. Ini kalau aku bilang memang tampilannya masih kurang oke ya. Dan sekali lagi ini sebatas komenan aku ya. Ini sebatas berarti taste aku ya, selera aku ya. Karena tidak didukung dengan data yang cukup ya. Aku nggak buka dashboard kamu. Dari data yang diinfokan sama masnya ini ya, Mas Bro ini, dia closing rate di sini itu adalah 30%. Seingat aku ini dia menggunakan CTWA ya. Oke ya, benar ya. Oke ya, kita akan lihat dulu, kita akan baca-baca dulu, nanti baru kita berikan saran. Oke, maksudnya aku ya. Oke, di sini dia bilang solusi wasir tanpa operasi, lalu di sini ada produknya. Oke, terus di sini dia bilang tidak perlu tergesa-gesa melakukan operasi wasir, tidak cuma mahal, operasi wasir terkadang tidak sepenuhnya berhasil, dan efek sampingnya pun tak kalah beresiko. Order now, tapi nggak usah diklik. Terus di sini dia bilang, apakah Anda memiliki gejala seperti ini ya? Dan di sini kalau kalian lihat ya, gambar dokternya, ini mohon maaf ya, itu gambar dokternya itu kelihatan banget itu asal nyomot ya. Jadi kurang oke. Kalau menurut aku ini kurang trusted story-nya. Pendarahan anus setelah buang air besar, gatal dan iritasi, nyeri dan bla 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 bla. Intinya masalahnya apa aja ya. Jadi ini klasik banget. Oke, kita stop dulu di sini dulu. Kita akan ngomongin dari atas ya. Ketika di sini dia bilang solusi wasir tanpa operasi, ya kan? Terus dia ada bla 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 bla. Intinya kan dia ingin meyakinkan bahwa ini loh itu ini adalah solusinya, ya kan? Cuman di sini ada kesalahan fatal, tidak menunjukkan hasil akhirnya. Solusi wasir tanpa operasi, buktinya ini buktinya itu mana? Ya, jadi ketika kita mengklaim sesuatu itu harus ada buktinya. Manusia ketika ditawarin sesuatu, oke, ya, dilihatin suatu alternatif yang lain, itu harus melihat hasil akhirnya. Contoh ekstrim, kemarin kita dikejutkan, bukan kejutkan ya, kita diperlihatkan oleh media bahwa ternyata para sultan-sultan Belgedes itu ternyata aslinya mereka adalah melakukan judi, ya kan? Cuman dibuat seolah-olah itu adalah trading, ya kan? Terus akhirnya dipenjara dan seterusnya itu ya. Nah, tapi kenapa mereka itu berhasil meyakinkan publik ya? Karena mereka itu menunjukkan hasil akhirnya, yaitu apa? Terlihat kaya. Ya, tapi bukan berarti nanti kalian terus ini ya, apa jadi bikin palsu-palsuan seperti itu. Enggak ya. Intinya adalah
Kalau kalian menawarkan sesuatu ya, apa yang kalian tawarkan itu harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya ya susah. Oke, di situ ya. Nanti akan aku sambung lagi ya. Oke, terus di sini tahukah Anda wasir bisa sangat parah hingga 4 tahapan ya kan? Stadium 1 ada bla 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 bla. Oke ya, ini adalah tahapan-tahapannya. Terus yakin tetap operasi, kalau ada yang murah ngapain yang mahal. Nah, ini lucu juga ya. Kalau yang mahal itu lebih meyakinkan dan lebih aman kan malah mending kayak gitu ya. Kalau yang murah malah murahan kan bahaya. Oke, jadi tidak selalu murah itu lebih bagus. Oke, itu harap dicamkan. Anda tidak perlu operasi, tidak hanya mahal, cara operasi terkadang juga tidak berhasil. Intinya ini nakut-nakutin ya. Oke. Solusi kempeskan penjualan wasir mudah aman tanpa operasi. Oke, bahkan gambarnya kurang profesional banget. Oke, kayak gini diskon hingga 33%, COD gratis studi ongkir, khasiat embel code bla 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 bla. Oke, real testimony cuman nggak bisa dibaca secara detail. Oke, di sini ada bonus wasir salamnya, promo diskon, promo hari ini stok terbatas. Nah, jadi buat teman-teman ya, jangan kebiasakan bikin gimmick marketing yang itu kesannya ngebodohin orang ya. Promo hari ini, besok beli masuk ke sini pun juga sama, masih promo ya. Jadi hindari model-model promo seperti itu. Kalau kita klik kemana ini? Oke, ke CTWA ya. Oke, dan tak sarankan jangan pakai merah-merah seperti ini. Tapi kalau mau pakai ya silakan sih. Kalau menurut aku sih kesannya alay. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas secara menyeluruh ya. Kalau dilihat dari landing page-nya tadi ya, ini pasti ya punya kendala apa? Angka COD yang sangat tinggi to the moon. Kenapa? Karena secara tampilan brandingnya, mohon maaf ya, ini masih sangat atau jauh dari meyakinkan. Nah, agar yakin ya, misalnya ada orang tertarik gitu kan, pasti pilihan paling logisnya adalah COD ya. Tapi sekali lagi COD itu tidak salah, hanya saja itu adalah suatu pilihan ya yang harus dilakukan ketika itu tadi ya tingkat kepercayaannya terhadap website kamu, terhadap brand kamu itu sangat rendah. Makanya milihnya COD ya. Dan biasanya itu pasti yang beli itu alamatnya, mohon maaf ya sekali lagi, itu bukan di alamat yang kota-kota besar ya, biasanya mungkin di agak pedesaan gitu. Kalaupun di kota besar pun mohon maaf biasanya masuk di kampung-kampung ya. Ini kita bukan menjelek-jelekan status orang, tetapi ini kita lebih ke ngomongin ke perilaku ya. Jadi yang beli biasanya orang-orang seperti itu. Oke. Lalu ya, terkait ini semua secara keseluruhan, oke. Kalau saranku adalah ya, walaupun di sini itu closing rate-nya 30%, nah kemungkinan besar itu enggak 100% 30% ya. Jadi mungkin 100 yang masuk WA itu yang beneran masuk ke WA enggak 100 juga ya. Nah, saranku adalah coba gali ya, mungkin testimoni ya. Di sini kan ada testimoni kan di bawah ya kan. Nah, testimoni ini ya itu dibikin suatu story dari paling atas tadi ya, dibikin story before afternya, mungkin sebelumnya seperti apa, lalu prosesnya seperti apa, lalu jadi seperti apa. Syukur-syukur ada customer yang memang sudah berhasil lalu mau dibikinkan testimoni. Caranya gimana? Mungkin dikasih imbalan, mungkin dikasih uang dan sebagainya. Intinya adalah kalau jualan produk solusi itu bukan cuma sekedar menjual benefitnya, tapi jualan hasil akhir. Sebelum aku tutup untuk masnya ini ya, jadi dulu ada klien aku yang itu dimana dia itu jualannya adalah produk herbal juga ya. Namun dia punya keunggulan daripada kamu, yaitu adalah dia itu sudah punya konten iklan, yaitu testimoni dari ibunya sendiri, ya kan? Cuman hanya saja di landing page-nya itu dia masih terlalu fokus ke fiturnya seperti ini ya, dan nakut-nakutin seperti itu. Tapi dia ngasih tahu bahwa temennya itu ada yang jualannya sama, tapi penjualannya lebih bagus, ya kan? Akhirnya aku ketemu sama landing page temannya. Nah ternyata kuncinya adalah di landing page-nya itu temennya itu menunjukkan ya kan sebelumnya itu kayak gimana, lalu perjalanannya kayak gimana, nggak jadi operasi, lalu minum obat tersebut akhirnya gagal, maksudnya bukan gagal operasi, maksudnya nggak jadi operasi tapi jadi sembuh. Tapi semua itu ada buktinya
Ya, itu ya. Jadi buat Mas Bro ini yang punya domain ini ya, dengan jualan produk seperti ini itu harap itu ya diperhatikan untuk hasil akhirnya. Oke. Contohnya kalau landing page untuk produk solusi itu ya itu seperti di Kirologi ini ya. Ini aku nggak bisa nunjukin yang lainnya, yang ini aja ya, sedapatnya aja supaya videonya cepet aja ya. Ini udah lama banget soalnya ya. Di sini kalian lihat ya, di sini copywritingnya adalah you can now opt into good skin ya. Maksudnya bisa punya kulit cantik lah, yang bagus lah. Intinya seperti itu. Dan di sini kalian lihat ada before afternya, oke? Terus copywritingnya simple aja, nggak perlu yang aneh-aneh gitulah ya. Jadi kita jangan terlalu meributkan hal yang kayak gitulah ya. Copywriting boleh dipikirin tapi nggak perlu dibikin yang alay, oke? Di sini dia ngeliatin bahwa do less good skin in 3 no effort. Jadi skincare yang maksudnya lakuin lebih simple ya. Jadi skincare hanya butuh 3 tahap bla 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 seperti ini. Nah, di sini ya ada testimoninya juga ya, perkembangannya kayak gimana. Lalu di sini juga ada perkembangannya, ya kan? Terus prosesnya jadi ini skincare tapi custom ya. Di sini dia ngasih tahu, ya kamu kasih tahu kulit kamu, nanti kita bikinkan skincare-nya kayak gitu, ya. Dan bisa dilihat ya brandingnya itu rapi, ya, benar-benar kelihatan ini adalah produk dari perusahaan, dari brand yang profesional. Dan bisa dilihat juga ada perkembangannya di sini dari customer-customer yang sudah menggunakan skincare ini. Oke, ya. Jadi ini insight tambahan buat Mas Bro ini yang punya berjualan ini. Aku nggak tahu ya dia seorang reseller, dropshipper ataupun brand owner. Intinya adalah ada di tampilan tadi, ya. Dan terkait COD-nya, kalau kepengen diminimalisir ya mungkin bisa malah ganti produknya, ya, karena ada juga kemungkinan produk tertentu itu dicari oleh orang-orang tertentu ya. Atau bisa juga mungkin kemasannya ya, brandingnya yang diperbaiki sehingga menarik orang-orang yang berbeda ya. Oke, itu tambahannya.